Aneka motif batik khas Pekalongan seperti jelamprang, buketan, teruntum, bunga-bunga, juga aneka tumbuhan dibuat dengan indah. Namun, ini bukanlah kain atau bahan untuk baju seperti biasa yang dibuat para pembatik di kota Pekalongan. Ini adalah membuat motif batik di roti gulung yang dibuat oleh Vernia Niken Susanti, warga Kelurahan Bendan, Kota Pekalongan. Untuk episode pojok terambil hari ini, saya akan perkenalkan roll cake batik karya Bu Niken yang ia tekuni selama masa pandemi COVID-19. Dengan dia berada di rumah saja, akhirnya muncullah ide-ide untuk membuat usaha rumahan, yaitu kue gulung. Nama saya Vernia Niken Susanti. Saya itu sebetulnya pekerjaan yang utama kali ya, itu konsultan manajemen rumah sakit sebetulnya. Jadi sebelum pandemi saya sering keluar kota terus gitu. Nah setelah pandemi itu kerasa banget. Pada saat pandemi itu kerasa banget. Jadi nggak bisa kemana-mana kan gitu mas. Nah jadi usaha ini awal mulanya ya sebetulnya iseng aja sih. Karena saya kebetulan memang penyuka batik. Coba pingin bikin gitu, alhamdulillah bisa dan kok ada yang minat gitu untuk membeli awalnya seperti itu. Nanti di sini dengan Ibu Niken ini kita akan diajak bersama untuk bikin sekaligus untuk memberikan tutorial pada misalnya ada di rumah gimana sih caranya bikin roll cake batik karya Bu Niken ini. Ya mungkin Bu Niken biar nggak terlalu lama ini Bu, bagi misalnya di rumah kan mungkin penasaran apa aja sih Bu bahan-bahannya yang perlu kita siapin terlebih dahulu Ibu. Iya, oke. Kalau untuk roll cake batik itu ada dua bagian mas. Dua bagian. Yang pertama adalah bagian motif, yang kedua nanti bagian kuenya. Untuk cake-nya sendiri ya. Untuk cake-nya sendiri. Nah pertama-tama yang perlu disiapkan bahannya ini. Saya ada telur sama gula. Telur sama gula ya. Untuk ini kita yang tahap pertama kita mau bikin apa dulu nih Bu? Untuk motifnya dulu. Untuk motifnya dulu. Jadi untuk misalnya di rumah mungkin bisa nih langsung kita siapin bersama ya Bu ya. Iya, oke. Telurnya berapa Ibu? Telurnya satu. Telurnya cukup satu aja untuk kita bikin untuk satu adonan Bu ya. Satu adonan. Kita perlu bikin, kita cuma sediain satu telur aja. Satu telur, gulanya 50. Gulanya untuk 50 gram ya. Untuk gula pasirnya 50 gram. Oke, Kemudian setelah itu ada tepung terigunya 40. Ini tepung terigu. Oke. Tepung terigu 40 gram ditambah maizena 20. Maizena 20 gram. Oke. Terus ada lagi ini yang biasa dibilang SP. SP-nya cukup 20. Kemudian susu UHT. Susu UHT-nya cukup 2 sendok makan nanti. Boleh nggak sih Bu? Itu kan ada susu UHT, ada biasanya ada susu bubuk juga Ibu. Gimana? Boleh nggak kalau kita pakai susu bubuk juga gitu? Bisa susu bubuk tapi dicairin dulu. Dicairin dulu. Cuma nanti ininya teksturnya nggak selembut yang pakai UHT. Gitu. Begitu. Jadi emang mungkin walaupun agak sederhana mungkin Bu ya, cuma emang berpengaruh besar gitu ya. Oke. Setelah itu Bu, kita nanti masukin semua ke adonan atau gimana? Nah, yang pertama di mixer dulu itu telur, gula, tepung. Oke. Itu berapa sendok Ibu kira-kira Ibu? Biasanya mungkin kan ibu-ibu yang ada di rumah nih mungkin khususnya banyak kan lebih enaknya takarannya pakai sendok Ibu. Berapa sendok makan yang kayak gitu? Terigunya cukup 8 sendok 8 sendok makan. Maizenanya 6 lah. 6, oke. Terus ini SP-nya masukkan sekalian. Oke, untuk SP-nya berarti cukup 1 sendok makan gitulah ya. Ya, sendok makan. Pakai mixer ya, ini saya tak siapin dulu mixernya.
Nggak dikasih air dulu, Bu? Enggak. Nah, sebentar aja. Ini kalau sudah Taunya sudah atau cukup gimana, Ibu? asal tercampur rata aja sih, Mas. Tercampur rata, nggak ada Terus teksturnya gimana? Kita yang nggak mungkin harus perlu kita ketahui. Jadi untuk teksturnya udah kayak gini gitu, Ibu. nggak ada gumpalan-gumpalan. Nggak ada gumpalan-gumpalan. Jadi emang nggak perlu mengembang gitu, nggak usah ya? Enggak. Yang perlu mengembang nanti untuk cake-nya. Oh, di adonan cake-nya gitu ya. Jadi perlu misalnya ketahui bersama. Jadi untuk adonan cake sama adonan untuk apa lapisannya, Bu ya. Jadi Untuk untuk batiknya motifnya. sendiri itu motifnya tuh berbeda, Bu ya. Jadi dari takaran adonannya, takaran itu bahan-bahannya pun juga berbeda, Mirna. Nah, ini setelah ini baru susu UHT-nya masuk tadi. Oke. Cukup 2 Seberapa banyak, Bu, untuk susu UHT-nya, Bu? 2 sendok makan. 2 sendok makan. Udah. Ya udah diaduk-aduk. Aduk aja. Nah, ini segini tuh buat berapa warna atau berapa motif, Ibu? Ini biasanya untuk 1 loyang. 1 loyang. Oke. Nah, biasanya Bu Nani sendiri Niken. Bu Niken, maaf ya. Bu Niken untuk 1 loyang itu biasanya Ibu menggunakan berapa warna sih, Ibu? Macam-macam, tergantung Mas. Jadi kalau saya mau sekarang kan saya lagi pengen bikin ini nih, bikin karena ini. saya sukanya batiknya niru kainnya gitu. Jadi kalau ini kan berarti butuh warna putih, coklat, hitam, hijau, merah, hijau. Berarti Oke. berapa, 5 ya? 5, oke. Ini segini cukup untuk 5 warna, Ibu. Cukup. Karena kan nggak terlalu. Nah, biasanya kan mungkin pemesan ataupun gitu kan ada request untuk motifnya gitu, Ibu. Ibu bisa? Bisa. Apa Ibu udah nyiapin untuk motif-motifnya sendiri, Ibu? Kalau untuk motif-motifnya sih mungkin lebih enak kalau ditunjukin yang ini ya, yang berwarna. Yang biasanya Kalau udah saya sering udah dipakai siapin gitu ini ya. jelamprang. Ini motif jelamprang ya, khas Pekalongan, ini. khas Pekalongan banget lah ya. Ini juga ini teruntum, macam-macam sih Mas. Ini juga motif Pekalongan juga, Ibu ya. Oke. Di sini udah saya siapin apa namanya motif apa gambar-gambarnya. Berarti untuk hari ini kita akan bikin untuk motif jelamprang, Bu ya. Oke. Mungkin rada rumit sih, Bu, kelihatannya, Bu ya, untuk jelamprang tuh, Bu ya. Motifnya itu kan kelihatan gitu. iya. Ini saya kemarin gambar sendiri dari sini. Ngeblat hasilnya beginilah. Gitu. Nah, setelah adonannya kita jadi, proses selanjutnya kita apa, Ibu? Udah jadi. Sekarang kita akan tentuin kita mau bikin yang jelamprang ya. Iya, motif jelamprang. Jelamprang dengan 5 warna seperti ini ya udah, terus kita warnain satu-satu. Gitu. Nah, ini kebetulan ini ya. Jadi kita mungkin lebih biar lebih ginis, kita ada sarung tangan itu nggak sih, Bu? Ada. Jadi emang walaupun masih di tengah pandemi kayak gini, kita itu dalam semua prosesnya sendiri kita selalu mengedepankan untuk biar steril gitu, Bu ya. Oke. Jadi emang mungkin masyarakat yang ada di rumah, pemirsa ada di rumah nggak perlu khawatir nih steril nggak sih, bersih nggak sih. Jadi emang di sini tuh emang udah steril banget. Ibunya juga udah siapin untuk sarung tangan plastiknya itu sendiri. Itu, Bu ya. Iya, cuma tadi kalau pakai mixer kan susah. Ibu, ini kan berarti Ibu mau ngasih warna dulu ya. Kita mau bikin 5 warna tadi. Ya mungkin bisa ada di rumah sambil kita nunggu ibunya ini ngasih warna. Mau bikin 5 warna, jangan kemana-mana ya setelah yang satu ini. Kalau ide dari imajinasi kan sebetulnya model kuliner seperti ini udah lama Mas, ada tahun 2013 gitu kalau nggak salah ya. Cuma memang boleh dibilang nggak terlalu booming gitu. Nah, karena saya merasa bahwa saya itu kelahiran Pekalongan dan sampai sekarang Pekalongan kalau untuk kuliner ya, untuk oleh-olehnya itu yang khas, yang mudah dibawa itu sepertinya kok belum ada gitu. Nah, saya pengen coba masuk di peluang yang itu. Kue yang dibuat tidak seperti pada umumnya yang dipasarkan. Namun, Bu Niken melakukan inovasi agar tampilan lebih menarik dengan rasa yang juga tetap enak.
Bu Niken kemudian membuat bolu gulung bermotif batik khas Pekalongan. Awalnya pembuatan dimulai dari adonan roti seperti biasanya pemirsa, lalu diwarnai sesuai dengan kebutuhan. Ini dia. Jadi untuk adonan dari nanti yang akan kita bikin untuk motif batiknya udah dikasih warna seperti ini. Jadi kita mau bikin untuk motif jelamprang tadi kita sediain ada 5 warna. Bu, Iya. untuk pewarnaannya sendiri, Bu. Ibu pakai warna apa sih, Bu? Pewarnaannya, Bu, untuk Pewarna jelas pewarna makanan ya. pewarna makanan. Aman, Bu, ya? Aman. Oke, aman. Jadi emang yang kita pakai semua di sini bahannya semua aman semua. Setelah kita siapin 5 warna, tahap yang pertama kita apain Nah, dulu, Ibu? ini setelah warnanya siap, sudah ada 5. Kita kan tadi pilih ini, Iya. ya, karena ini motif yang rumit, jadi saya nggak bisa asal-asalan. Tapi ini istilahnya polanya kita taruh di loyang. Jadi mungkin istilahnya itu kalau istilah Pekalongannya itu njaplak gitu, Bu, ya? Nyeplak, ya, nyeplak. Oke. Kemudian kita gunakan baking paper. Nah, ibu-ibu supaya hasilnya bagus, baking papernya tuh yang ini ya, anti lengket ya. Oke, Ada jadi nanti itu. biar diangkat tuh mudah, Bu, ya? Diangkat mudah. Nah, udah gini kan kelihatan nih. Oke, ya. Udah, kita mulai warnai. Warna dasarnya biasanya, Ibu, gimana? Kalau ini tergantung motifnya. Kalau ini harus putih dulu putih nih. dulu, oke. Saya akan coba satu Coba lingkaran putihin dulu Bu, deh. ya. Harus jeli, Bu, ya, kalau bikin ini, Bu, ya. Iya. Jelamprang ini banyak titik-titiknya. Titik-titiknya. Untuk di loyangnya sendiri perlu dikasih kayak apa? Blue band dulu Oh, nggak sih, Bu? enggak perlu. enggak usah, iya. Karena Karena ini ini soalnya kan kalau bikin cake gitu kan biasanya untuk di adonannya kan dikasih kayak blue band terus ditaburi tepung gitu, Bu, ya. Iya, enggak sih, karena ini kan kita pakai kertas yang anti lengket ya, Iya. jadi udah. Oh, jadi nanti sistem kerjanya tuh kertasnya kita ambil, Bu, ya. Iya. Kemudian coklat dulu. Kalau lihat dari ininya sih, karena putih ketimpa Putih, coklat. Iya. Kalau menurut Ibu sendiri yang paling susah motif apa sih, Bu? Yang susah itu motif jelamprang. Paling susah malah ini ya yang mau kita Iya. bikin ini, Bu, ya. Iya, teruntum. Teruntung. Terus ada sekar jagat. Nah, iya, sekar jagat betul. Biasanya sampai berapa itu, Bu, satu hari itu berapa adonan, Ibu? Kalau apanya nih untuk batiknya untuk ya? batik, iya. Kalau saya sendiri sih maksimal satu hari 6, Mas. 6 Karena motif? iya, karena motif batik itu kan rumit ya. Rumit. Nah, ini kan setelah ini kan kita kukus nih, Bu. Berapa lama sih, Bu, untuk kukusnya sendiri, Bu? Untuk ngukus. Ngukus kalau untuk motif hanya butuh 5 menit untuk motifnya. Nah, biasanya Ibu bikin roll cake batik ini sendiri dibantu, apa ada yang bantuin nggak sih, Bu? Apa emang Ibu sendiri gitu? Ya tergantung, Mas. Kalau Pesanannya pas pesanannya banyak gitu banyak mungkin harus dibantu, karena kalau saya sendiri nggak bisa. Nah, ini di masa pandemi kayak gini gimana, Ibu? Makin banyak orderannya atau gimana, Ibu? Justru saya memulai ini pada saat pandemi, Mas. Oke, jadi emang mungkin bisa dibilang berkah pandemi gitu, Bu, ya. Jadi malah Bu, ya. Ya karena pandemi kan jadi banyak di rumah gitu ya. Nah, karena saya suka warna, suka yang berbau-bau batik, pengen nyoba gitu. Nah, udah, Mas. Ini udah jadi ya, Oke, motif iya. jelamprang. Jadi hasilnya seperti ini. Setelah ini langsung kita masukin ke Ke kukus ya. kukusan, Untuk iya. kukusan, nunggu berapa menit, Bu? 20 menit. Enggak, ini cuma 5 menit. Cuma 5 menit saja. Oke, sambil kita nunggu dikukus, kita juga nanti akan siapin untuk bahan-bahannya, bikin adonan untuk cake-nya, Bu, ya. Cake-nya, iya. Oke, boleh, Bu. Langsung kita kukus saja ya. Iya. Kalau untuk cake ini, kalau di luar itu mungkin maksimal 3 hari. Tapi kalau untuk di kulkas bisa 5 sampai 6 hari. Kalau mau supaya awet ya biarkan ini kondisi tertutup gitu. Ya, misalnya setelah sambil kita nunggu motifnya dikukus, kita mau bikin adonan untuk yang kedua kalinya, Bu, ya. Jadi kita mau bikin adonan untuk cake-nya. Oke.
Untuk bahan-bahannya mungkin sama nggak sih Bu kayak bikin motif tadi Bu? Untuk bahannya sama, Hampir cuma mungkin sama, ukurannya oke. beda. Oh, gitu. takarannya beda ya? Takarannya beda, Oke. ya. Jadi kalau untuk cake saya pakai gulanya 30. Gula pastinya 30 gram. Sorry. Gulanya 75. 75 gram. Telurnya 75, berapa Ibu? Telurnya telur utuh itu 2. Telur utuhnya 2. Kemudian tambah kuning 2. Kuning 2. Oke. Nah, ini dikocok dulu ya. Kocok dulu. Mix. Oke, jadi biar mengembang dulu ya untuk telurnya Bu ya. Iya. Kita tunggu sampai gimana Ibu untuk telurnya Bu? Ini telurnya sampai warnanya pucat. Warnanya pucat, oke. Mengembang dan warnanya pucat. Habis ini berarti masukin apa Ibu? Nah, ini kalau udah pucat gini, udah mengembang, kita masukkan bahan cairnya. Masukin saya. Susu. Oke, susunya jadi ini untuk ini Susu berapa? 40 mili ya? mili. Sama ya, tetap pakai susu UHT tadi Bu ya? Oh, susu Oke. UHT. Jadi Bu langsung dimasukin atau gimana? Masukkan Ibu? aja. Semuanya? Iya. Nah, susu, terus minyak sayur Minyak sayur. 2 sendok, Biar apa sih Bu? Dikasih minyak sayur juga Bu? biar lembut. Oh, lembut. Kemudian saya tambahin butter. Oh, Butter cukup 10 mili aja sih, butter cair. Butter atau margarin bisa. boleh lah ya kalau emang nggak ada butter, pakai margarin juga Iya. bisa. Kemudian satu lagi vanilla ekstrak sedikit aja, kira-kira 1 sendok teh. Jadi biar perasa juga Bu ya. Iya. Biasanya Ibu untuk cake-nya sendiri Ibu selain putih atau kuning ya biasanya ya. Bikin yang rasa apa aja sih Bu? Biasanya coklat, Coklat, pandan gitu ada? Coklat, pandan, Oke, iya. vanilla gitu ya. Oke. Dan variannya itu Bu ya. Iya. Nah, kalau udah ini apa namanya? Udah jadi adonannya. Adonannya udah jadi. Terus saya mau masukkan tepung. Terigunya dikit 50. Itu masih sama ya, tetap tepung terigu sama tepung maizena Iya, digabung ya. tepung Oke. terigu 50, maizenanya 20. Kemudian saya kasih full cream. Oh, full cream. Full cream Iya. 10. Ini 2 kali masukinnya. Ini satu adonan segini buat berapa loyang Iya. nantinya Bu? Ini 1. Satu loyang aja. Iya, 1. Emang kalau mungkin Ibu lagi banyak pesanan bikinnya berkali-kali Bu ya? Ya, saya bikin 2 loyang Dua loyang sekaligus. sekaligus. Iya. Jadi emang untuk takaran bahan-bahannya mungkin diperbanyakin lagi gitu Iya. ya. Ya misalnya setelah ini kita akan masukkan ke loyang Bu ya, nanti sambil Iya. kita siapin untuk loyangnya. Setelah itu nanti kita masukin ke kukus, dan untuk selanjutnya nanti kita akan gabungkan antara cake sama untuk motif batiknya. Penasaran kan seperti apa? Ikuti kita terus ya, jangan kemana-mana. Sejauh ini sih ya baik sih. Ya memang kalau awal mula sih kerasa ini ya, maksudnya saya kan learning by doing gitu. Awal mula tuh memang kerasa keras lah, yang seret lah ya. Ciri khasnya bolu pada umumnya. Tapi lambat laun ada perbaikan. Ini adalah hasil dari motif batik, motifnya yang nanti akan kita di atas untuk roll cake-nya Bu ya. Oke, setelah Iya. ini berarti nanti Iya. kita tuangkan untuk adonan cake-nya Adonan tadi. cake-nya. Nah. Kita tuangkan ya.
Wah, di atasnya situnya Bu ya. Iya. Nanti kita kukus berapa lama Ibu? Ini kukus kira-kira 15 menit. 15 menit aja. Nah, ini untuk ngilangin udara yang di dalam nih. Oke, Selain nanti kukus sekarang ya. langsung ke kukus ya. Iya. Pengennya sih ini ya, ingin roll cake batik ini jadi oleh-oleh khasnya Kota Pekalongan. Jadi saya pingin orang yang datang ke Pekalongan tuh kayaknya belum sah kalau belum beli roll cake batik. Nah, ini mungkin udah proses yang udah hampir selesai nih Bu ya, setelah Iya. kita kukus semuanya. Selanjutnya kita apain ini Bu? Ini kita keluarkan dulu dari loyang. Nah, kalau saya suka dibantu pakai ini deh, chiller. Nah, Iya. Oke. Hasilnya cantik juga Bu ya, untuk motifnya Bu ya. iya. Terus Terus kita diangkat. lepas. Mirip lah ya. Mirip lah ya. Oh, 11-12 lah Bu ya. 12. Terus kita kasih baking paper lagi. Buat apa Ibu? Ini buat balik nanti Mas. Untuk bikin gulungannya itu Bu ya. Nah, setelah ini bisa dikasih selai ya. Selainya biasanya Ibu sesuai dari permintaan. Iya, sesuai dengan permintaan. Tapi kali Untuk kali ini ini kita mau bikin pakai selai selai coklat mungkin ya. coklat yang ini crunchy. Jadi rada ada kres-kresnya Iya, gitu ya. ada kres-kresnya Oke. gitu. Jadi teksturnya lembut Iya, dapet, teksturnya. crunchy juga dapet. Jadi nantinya di setiap gigitannya itu ada kayak kres gitu ya Bu ya. Iya. Jadi untuk selainya rata semuanya apa gimana berarti Bu nantinya Bu? Oh, biasanya saya yang tebel bagian awal bulungan. awal dulu. Kalau yang lain nanti Tipis. tipis gitu. aja, soalnya takut terlalu manis. Ngomong-ngomong Ibu, Iya, untuk roti ini sendiri kuat berapa lama sih Bu? Kalau Berapa hari untuk kita simpan di rumah itu Bu? kalau di luar itu itu 2-3 hari lah. 2 sampai 3 hari. Iya. Tapi kalau di dalam kulkas Kulkas. bisa sampai 5 hari. Jadi emang mungkin Ibu bikinnya kalau emang udah ada pesanan gitu baru nanti dibikin gitu Bu Iya, ya. iya. Oke, udah selesai. Ini udah siap kita packing ya kalau ini. Iya. Biasanya Ibu packingnya pakai mika ini. Iya. Apa emang Ya, ada packing sebelum sendiri? masuk itu saya kasih mika lembaran, lembaran dulu dulu. supaya gulungannya nggak hancur. Oke, saya tak nyiapin mikanya Ibu. Sip. Jadi nanti hasilnya seperti ini pemirsa. Mungkin saya dari rumah penasaran Ibu untuk dari harganya sendiri berapa sih Ibu dan cara pesennya gimana Ibu kalau pengen misalnya dari rumah pengen nih nyicipin kayak lezatnya roti gulung dari Ibu ini gimana caranya Ibu? Iya. Kalau untuk harga, karena ini ribet di proses membatiknya. Betul. Ini harganya 80.000. 80.000. Jadi cukup kalau kita lihat proses pembuatannya sih mungkin cukup terjangkau juga Bu ya dari Iya. tingkat kerumitannya Iya. gitulah ya.
Oke. Kalau misal mau pesen ya monggo nanti bisa via WA atau Ya, di WA, Instagram juga media sosial ada. itu juga ada Media Ibu sosial ya. Nanti juga ada, kita ya. tulis di bawah ini. Ibu mungkin terima kasih Bu ya, kita Iya, udah sama-sama, dibikinin Mas. spesial nih dari Ibu roti dengan motif jelamprang. Dan untuk misalnya yang di rumah, jika mau pesen tadi kan udah disampaikan sama ibunya untuk nanti ada WA di bawah ini. Jangan lupa untuk misalnya di rumah selalu ingat pesan Ibu, gunakan masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan pakai sabun. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih. Bagi para pemirsa Batik TV yang ingin mencicipi roll cake batik teruntum ini yang rasanya lembut, isiannya juga enak, mantep, silahkan ya bisa menghubungi yang di bawah ini. Oke, saya tunggu. Makasih.